Halo, selamat sore. Balik lagi di acara Ngobrol Asik bersama saya Ade Akbar Ma'arif. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang cukup spesial. Dia datang dari Kabupaten Magelang. Beliau adalah Mas Imam Setio. Mas, boleh masuk? Halo Ade. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat Oke. semuanya. Ceria sekali, Mas, hari ini. Iya, seperti setiap hari saya ceria sebenarnya, Mas. Tapi kadang kesempatan tertentu ada hal yang membuat murung. Langsung ke curhat nih. Oh iya, ini bukan acara curhat ya. Nanti aku Oke, tanya lagi. siap. Nah, aku kenal Mas Imam ini kan dulunya pernah berada di Mas Mbak Kabupaten Magelang. Iya, Tahun dulu. berapa, Mas? Tahun 2018. Tahun 2012. Boleh Ya. diceritain nggak perjalanannya mulai dari awal, motivasi apa yang bikin Mas Imam mau terjun ke dunia itu? Oke, sebelumnya sebenarnya saya tuh coba-coba, Mas. Coba-coba. Iya, ikut ajang pemilihan Mas Mbak Duta Wisata itu coba-coba. Pertama tuh diajak temen namanya Anissa Sabila Rizky waktu itu. Ya, adalah temen ya. Iya. Ya, diajakin daftar waktu itu dia nggak ada temennya terus ngajakin yuk daftar Mas Mbak kalau mumpung masih ada kesempatan. Waktu saya kan kebetulan masuk kuliah gap year nih, Mas. Gap year. Iya, jadi habis lulus SMA tuh nggak langsung Kuliah, kuliah, ya ada kerja dulu. jeda 1 tahun, Oh, iya. saya kerja di situ. Kerja. Nah, Oke. itu teman kerja yang ngajakin. Oh. Di situ sebenarnya pas SMA saya pernah daftar. Daftar. 2017-nya. 2017-nya. Iya, tapi gagal. Failed. Belum Iya. saatnya. Belum Oke. saatnya. Nah, 1 kebetulan tahun kemudian mencoba lagi keberuntungannya di pemilihan Mas Mbak 2018 gitu. berarti bareng-bareng sama temennya. Itu teman Iya. satu kerjaan tadinya ya, Mas? Teman satu kerjaan. Oh, Mm-mm. oke. Di sebuah toko di Magelang sini. Oke, departemen store. Iya. Oke. Udah cukup Terus tahu banyak nih, Mas untuk Adi. untuk itu seleksinya, Mas. Iya. Kalau buat teman-teman nih, misal ada teman-teman dari Kabupaten Magelang yang pengen Iya. banget daftar ini sama seperti Mas Imam, caranya gimana? Gampang banget sebenarnya, Mas. Iya. Ada secara umum ada 3 seleksi di sini, 3. Mas. Iya. Pertama berkas, kedua Berkas. wawancara, tertulis, terus yang terakhir wawancara. Wawancara, berkas, tertulis, Terus wawancara. Tapi di tahun terakhir ini 2019 ada seleksi bakat. Bakat. Iya. Tambahan itu ya. Tambahan. Sayangnya di 2020 ini karena pandemi jadi Iya. nggak ada seleksi. Nah, pertama itu ada seleksi berkas. Di situ kita ya kayak ngisi berkas terus Administrasi. iya, administrasi secara umum, Iya. terus kayak melampirkan biografi sama foto profil kita. Jadi Iya. foto close up sama seluruh badan gitu. Iya. Terus yang kedua masuk ke tes tertulis. Tertulis. Ya, tertulis itu sebelumnya nanti kayak ada materi kayak perkuliahan gitu, Mas. Jadi Iya. dikasih materi dulu baru nanti dikasih tes tertulis berdasarkan materi yang udah diberikan. Oh, iya. Ya, terus yang ketiga ada tes wawancara. Di situ nanti langsung ditangani sama Dewan Juri dan Duta Wisata terdahulu. Iya. Gitu. Perasaan Mas Imam waktu tes wawancara nih, kan pasti berhadapan sama orang nih. Perasaannya gimana, Mas? Ada nervousnya atau gimana? Pasti ada ya, Mas Adi. Jadi memang sebelumnya itu saya kan belum pernah kayak ngomong di depan umum, itu belum Iya. pernah. Lulus SMA langsung kerja, di mana di pekerjaan itu nggak menuntut kita bisa bicara di depan umum, hanya Iya. komunikasi interpersonal aja sama customer gitu. Iya. Jadi itu memang hal pertama saya ngobrol di depan umum, di depan Dewan Juri. Pasti nervous ada, tapi di sini Dewan Jurinya asik-asik kok. Jadi Asik. iya, nggak terlalu menegangkan kayak Oke. seleksi kerjaan gitu. Santai pokoknya Nggak suasananya. HRD ya. Nggak Oke. seserem HRD. Ya, terus setelah itu kan ini perjalanan Mas Imam waktu daftar ya. Mm-mm. Setelah itu kan Mas Imam sudah menjalani beberapa proses, Iya. akhirnya terpilih menjadi juara 3, 3. alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama pasangannya? Iya, pasangannya juga kebetulan satu perkuliahan sama saya. Oh, alhamdulillah. Dari Universitas Tidar juga ya. Iya, satu jurusan, satu univ. Namanya Mbak Novi kalau kenal. Oke. Iya. Ketemu lagi berarti sekarang. Iya, ketemu lagi. Cuman beda angkatan ya sekarang. Iya, ya? beda angkatan. Nah, setelah itu kan Mas Imam sudah juara 3 nih. Iya. Terus tugas utama apa sebagai duta wisata Kabupaten Magelang? Oke, jadi sebenarnya tugas utama Duta Wisata Kabupaten Magelang itu sebagai ikon ya, Mas, kayak pionirnya pemuda-pemuda yang ingin memajukan pariwisata di daerahnya. Sebenarnya itu setiap pemuda yang ada di suatu daerah itu sebenarnya semuanya duta wisata. Iya. Hanya saja di sini kayak paguyuban Mas Mbak Duta Wisata itu
sebuah wadah untuk mewadahi pemuda-pemuda itu. Pemuda. Iya, pemuda-pemuda yang mungkin memiliki potensi atau kemampuan lebih di bidang pariwisata seperti itu Mas. Nah, jadi tugas utama dari seorang duta wisata tuh semuanya sama Mas, dari juara 1, 2, 3 atau mempromosikan wisata di daerah tersebut. Seperti itu. Iya. Terus sekarang kan sudah di tahun 2020. Apakah masih aktif di kegiatan itu atau mungkin ada panggilan-panggilan untuk mengisi atau gimana Mas? Iya, untuk sebenarnya duta wisata itu kayak sama aja sih kayak ikatan mahasiswa gitu. Jadi meskipun kita jadi alumni gitu, tetap ikut berkecimpung di dalamnya. Meskipun tidak terjun langsung di event-event yang berkaitan, tapi kayak masih ngomong adik-adiknya gitulah ibaratnya. Mantap sekali perbincangan pada sore hari ini Mas. Iya. Saya sangat terinspirasi dari kisah-kisah dari Mas Imam Setio ini. Nah, ada nggak nih Mas pesan buat teman-teman generasi muda di zaman sekarang yang mungkin digelimang dengan banyak sekali godaan di globalisasi ini untuk terus bisa berkembang sesuai dengan apa yang ada di daerahnya. Begitu juga untuk berprestasi lah intinya Mas. Ya sebenarnya pertanyaan Mas Adi ini tergantung kembali ke pribadi masing-masing ya. Cuman di sini saya mau ingin kayak berpesan gitu ya Mas, buat generasi muda, ayo jangan terus berada di zona nyamannya. Jadi berani berpikir out of the box, terus berani mencoba, jangan malu-malu. Misalkan mau daftar event-event kayak gini, wah aku nggak pinter bahasa Inggris, aku nggak tinggi, aku nggak good looking, itu sebenarnya nggak perlu. Karena poin penilaian itu bukan semata-mata dari fisik saja Mas, tapi juga apa ide yang kita cetuskan di dalamnya, terus apa inovasi-inovasi untuk memajukan pariwisata di dalamnya, seperti itu Mas Ade. Nah mungkin bisa tahun 2021 Mas Ade, ayo. Berat sekali. Oke, tapi kita bisa coba. Siapapun berkesempatan untuk mencoba. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Nah, lanjut lagi nih ngulik-ngulik soal Mas Mbak Kabupaten Magelang. Iya, Kabupaten. Nah kan dalam periode Mas Imam mungkin kan banyak sekali event-event yang dilakukan. Contohnya nih event-event apa? Nah, di event di duta wisata sendiri ada 2 event Mas di sini. 2 event. Iya, dari eksternal dan internal. Di konteksnya ini di paguyuban ya Mas. Jadi eksternal paguyuban itu berasal dari Dinas Pariwisata. Jadi kan duta wisata itu dinaungi oleh Dinas Pariwisata nih Mas. Terus yang kedua ada internal paguyuban sendiri. Sebagai contoh yang di eksternal paguyuban ini kan dari Dinas Pariwisata ya tadi. Mungkin contohnya Mas Ade pernah denger lah, kayak Festival Telomoyo, terus Festival Sungai Elo, Telaga Bleder, ya pokoknya yang event-event yang diadakan oleh Dinas Pariwisata seperti itu. Nanti kita ditugaskan Mas di situ kayak among tamu atau among tamu atau menyambut tamu-tamu yang kayak bupati gitu, mendampingi gitu. Terus yang dari internal paguyuban sendiri nanti ada kegiatan seperti galang dana, terus open donasi, terus juga buka puasa bersama anak yatim. Nah seperti itu Mas. Jadi asik pokoknya sebenarnya, nggak terlalu sepaneng lah acaranya. Tertarik sih sebenarnya. Ya ditunggu sih Mas kalau daftar 2021 ya. Iya. Tambah gitu lagi kesibukannya nanti. Oke. Untuk itu Mas, sekarang kan sudah masuk alumni kan tadi masih tetap dianggap berada di dalamnya. Apakah adik-adik dari Mas Imam yang sekarang berada di duta Kabupaten Magelang ini sering, Mas ayo main ke sini kita kasih sharing-sharing bareng atau gimana? Bener sekali, itu pertanyaan bagus. Sebenarnya bukan sebenarnya sih, emang di duta wisata itu dikembangkan kayak komunikasinya itu harus berjalan terus seperti yang disampaikan oleh Mas Ade. Kita bukan setiap tahun sih, tapi ada waktu tertentu kita sharing-sharing di situ kayak bagaimana kelanjutannya, terus program kerja yang mungkin bisa dilaksanakan itu apa aja. Terlebih di saat ini kan suasana pandemi ya Mas, jadi kayak festival-festival itu kan jadi nggak ada, terus ditiadakan sama dinas. Terus para duta wisata yang masa baktinya tahun ini tuh kayak harus putar otak gimana caranya dia tetap mempromosikan wisatanya gitu Mas. Dengan jalan keluarnya mereka kayak buat vlog-vlog
di YouTube gitu Lebih buat kepada promosi. digital marketing. Digital marketing karena soalnya udah nggak ada festival-festival, Iya. jadi secara langsungnya agak berkurang sekarang. Sayang Pasti sekali. sangat berpengaruh ya. Benar Nah, sekali. sekarang kan Mas Imam sudah tentu banyak pengalaman nih dari duta Mas Mbak ini ya. Alhamdulillah. Nah, terus banyak sekali relasi tentunya. Apakah ini menjadi salah satu tujuan Mas Imam untuk memperluas relasi? Itu salah satu tujuannya Iya. Mas, kayak kita biar nambah relasi terus kenalannya makin banyak nih. Jadi misal main ke sana kemari ada yang buat diutangin. Enggak, bercanda Mas. Jadi buat relasi ya tentunya ya Mas. Iya. Terus yang kedua nambah pengalaman juga, terus memperdalam kayak pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Imam sudah datang di acara kami. Sama-sama. Sangat menginspirasi sekali Ya. bagi saya dan bagi teman-teman penonton semua, Oke. anak-anak muda. Terima kasih. Siap. Jangan lupa daftar